Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada pertemuan ini menjadikan pertemuan yang membawa kebaikan, menambah wawasan, dan menguatkan iman kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di zaman yang sangat unik. Di satu sisi, teknologi dapat membuat manusia semakin dekat. Dengan apa? Jarak yang ribuan kilometer bisa kita tempuh hanya dengan satu sentuhan layar. Namun di sisi lain, justru kita menyaksikan bahwa manusia semakin tersinggung, saling menyalahkan, bahkan bermusuhan hanya karena perbedaan kecil. Mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang, bahkan perbedaan selera, yang seringkali menjadi alasan untuk berdebat, merendahkan, dan memutuskan silaturahmi. Maka pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan sejenak pada satu ayat Al-Quran yang dapat membimbing kita bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini diawali dengan panggilan Ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia. Ini menunjukkan bahwa panggilan ini bukan hanya untuk kaum muslimin, tetapi untuk seluruh manusia di sepanjang zaman. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini Allah menyebutkan dua bentuk perbedaan, yaitu bangsa-bangsa besar atau syu'ub dan suku-suku kecil atau qabail. Artinya perbedaan dalam ras, suku, bahasa, bahkan cara berpikir adalah sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menyebutkan tujuan dari perbedaan semuanya. Apa tujuannya? Lita'arafu, agar kalian saling mengenal, bukan saling membenci, bukan saling merasa hebat, tetapi agar saling mengenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, dan tidak pula non-Arab atas orang Arab, kecuali dengan ketakwaannya. Hadis ini mematahkan bentuk kesombongan berbasis asal-usul, warna kulit, atau status sosial. Ukuran kemuliaan di hadapan Allah bukanlah siapa kita dilahirkan sebagai apa,
melainkan bagaimana kualitas hati dan amal di hadapannya. Hadirin sekalian, marilah kita renungkan sedikit, perhatikanlah realitas pada hari ini. Banyak konflik sosial, perpecahan masyarakat, bahkan pertengkaran di media sosial yang berawal dari hanya kegagalan memahami perbedaan. Orang cepat sekali menghakimi tanpa mau mendengar, cepat sekali membenci tanpa mau mengenal. Padahal, jika kita mau sedikit meluangkan waktu untuk mengenal, kita akan menemukan bahwa di balik semua perbedaan ada cerita, ada luka, ada perjuangan, bahkan nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Inilah makna praktis dari ta'aruf yang diajarkan dalam Al-Quran. Perbedaan itu ibarat peralatan dapur. Ada panci, ada wajan, sendok, pisau, semuanya dalam berbagai bentuk dan fungsi. Jika semuanya sendok, kita tidak bisa menggoreng. Jika semuanya wajan, kita tidak bisa menyendok sop. Justru karena perbedaan itu semuanya menjadi berguna dan saling melengkapi. Begitu pula manusia. Ada yang kuat di logika, ada yang kuat di empati, ada yang pandai memimpin, ada yang pandai mendukung, ada yang cepat bergerak, ada yang teliti dan sabar. Jika semuanya sama, dunia ini justru tidak akan berjalan seimbang. Maka hadirin sekalian, ayat ini mengajarkan kita untuk mengganti cara pandang kita. Semakin banyak perbedaan yang mampu kita terima dengan lapang, semakin dewasa pula jiwa kita. Semakin dewasa jiwa kita, semakin dekat kita kepada nilai takwa yang menjadi ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah dan dicintai Allah, izinkan saya menutup dengan satu kalimat. Jika perbedaan kita jadikan alasan untuk membenci, kita akan miskin hati. Tetapi jika perbedaan kita jadikan jalan untuk belajar, kita akan kaya hikmah dan kaya kedewasaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dijauhkan dari prasangka yang buruk dan kesombongan. Jadikan perbedaan sebagai jalan untuk saling menguatkan, dan jadikan ilmu yang kami dengar hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan mengubah akhlak kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.